saya Diana Putri dari kelas 2A, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Umum, yaitu menganalisis dari sudut pandang psikologi salah satu film yang diproduksi oleh Pixar Animation dan dirilis pada tahun 2015 oleh Walt Disney Pictures, yaitu yang berjudul Inside Out. Film Inside Out ini dibuat berdasarkan pengalaman sang sutradaranya, yaitu Peter Docter, yang harus pindah ke Denmark karena pekerjaan ayahnya. Dia menjadi seorang yang pendiam dan pemalu, dan dia juga melihat putri kecilnya mengalami gejolak emosi yang serupa dengannya. Maka dari itu, ide untuk mengangkat kisah bertemakan emosi ini pun muncul. Lalu, Peter Docter mengontak dan berkonsultasi dengan dua ahli psikologi terkenal untuk mengembangkan film ini. Paul Ekman, psikolog terkenal yang meneliti tentang emosi manusia, dan Dexter Keltner, profesor psikologi dari University of California, Berkeley. Masukan-masukan dari dua orang ahli psikologi inilah yang membuat film ini tidak hanya merupakan film yang secara visual itu menarik, memiliki alur cerita yang menghibur, tetapi film ini juga sangat mendekati kenyataan dalam memvisualisasikan emosi manusia. Film Inside Out ini adalah film yang menceritakan tentang 5 tipe emosi yang ada dalam kepala Riley, seorang anak yang harus pindah dari Minnesota ke California karena pekerjaan ayahnya. Penggambaran karakter dari emosi Riley adalah joy, yaitu kegembiraan atau sukacita, lalu ada sadness, yaitu kesedihan, ada pula anger, yaitu kemarahan, fear, ketakutan, dan disgust, yaitu kejijian. Nah, kelima emosi ini tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan headquarters, atau markas besar, yaitu otak, yang merupakan pusat kendali pikiran Riley yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebuah kenangan. Kenangan-kenangan barunya itu disimpan di bola berwarna yang mewakilkan masing-masing emosi, seperti joy yang berwarna kuning, lalu ada fear berwarna ungu, anger berwarna merah, dan disgust berwarna hijau, lalu ada sadness yang berwarna biru. 5 emosi ini memberikan gambaran sederhana bagaimana emosi manusia bekerja dalam seseorang yang harus menghadapi tantangan dan perubahan besar dalam hidupnya. Di film ini, kita disuguhkan bagaimana Joy dengan sekuat tenaga berusaha menjauhkan emosi lainnya, terutama sadness, untuk mengambil alih pikiran Riley. Perasaan Riley didominasi oleh Joy, yaitu kegembiraan. Memori kegembiraan yang cukup mendominasi tersebut membentuk memori inti yang ujung-ujungnya membentuk kepribadian Riley, yang disebut dengan Island of Personality atau Pulau Kepribadian. Saat menonton ini, kita akan menyaksikan masa transisi Riley dari masa kecil ke masa remajanya. Kita dibawa ke dalam isi kepala Riley, tempat di mana 5 emosinya berkumpul. Joy berperan sebagai pengontrol segala emosi yang ada di kepala Riley, tentu saja mempengaruhi segala tindakan Riley. Riley saat itu yang harus beradaptasi di lingkungan baru, malah harus mendapatkan beban tambahan dari ibunya yang meminta untuk terus terlihat bahagia di depan ayahnya karena sedang mengalami masa-masa yang sulit. Hal itu membuat emosi Riley tidak terkendali, dan Joy pun gagal untuk mengontrol perasaan Riley. Riley malah mengalami fase depresi. Disinilah penonton diajak untuk berpetualang bersama Joy dan Sadness yang berusaha mengatasi masalah ini. Joy dan Sadness akan berpetualang bersama Bing Bong, teman imajinasi Riley yang Riley sukai. Tanpa kita sadari, ternyata peran Sadness itu sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan ini. Maka dari itu, sudah jelas bahwa dalam film Inside Out ini adalah membahas emosi yang ada dalam diri manusia. Emosi sendiri adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan oleh seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialaminya secara personal. Nah, untuk mengolah emosi sendiri adalah ada yang dinamakan dengan intelijensi emosional atau kecerdasan emosi.
Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, seperti menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Dengan kecerdasan emosional ini, maka seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati. Lalu ada juga 5 dasar dalam kecerdasan emosi ini. Yang pertama adalah mengenali emosi diri, lalu yang kedua ada mengelola emosi, yang ketiga ada memotivasi diri sendiri, yang keempat adalah mengenali emosi orang lain, dan yang kelima adalah membina hubungan. Nah, setelah kita mempelajari dasar-dasar emosi, bagaimana cara mengolah emosi dari film Inside Out ini, film ini juga memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat kita pelajari dalam menghadapi perkembangan emosi. Bahkan film ini pun memberikan beberapa poin yang bisa kita pikirkan dalam menjalani hidup kita sebagai manusia yang seutuhnya. Pelajaran berharga yang dapat kita dapatkan dari film Inside Out ini, yang pertama adalah semua tipe emosi ada karena dengan tujuannya masing-masing, dan hidup akan lebih berwarna dengan macam-macam emosi tersebut. Kelima tipe emosi yang ada di dalam pikiran Riley memiliki karakter dan warnanya masing-masing. Joy yang periang dan berwarna kuning cerah, sadness yang selalu murung dan berwarna biru kelam, disgust yang si hijau yang apatis, fear yang berwarna ungu dan gampang panik, dan ketakutan, dan anger si merah yang meledak-ledak, bahkan terkadang kepalanya menyemburkan api. Belum lagi keunikan masing-masing karakter sesuai dengan namanya. Saya merasa bahwa warna dan penggambaran karakter yang unik ini secara tersirat mewakili hidup manusia yang seharusnya berwarna-warni ya. Justru hidup yang terlihat selalu bahagia, seperti yang Joy usahakan itu, menunjukkan bahwa hidup seperti itu tidaklah sehat, malah cenderung semu dan rapuh. Pulau-pulau kecil yang Joy bangun di dalam pikiran Riley dengan sangat sedikit bantuan dari fear, lalu bantuan dari anger, disgust, dan sadness terbukti rapuh dan juga monoton. Kita perlu warna-warna yang membuat hidup kita lebih bermakna. Kita perlu sosok fear untuk menjaga supaya kita tetap aman dari hal-hal yang sepertinya berbahaya dan menakutkan. Kita juga perlu sosok disgust supaya kita lebih menjaga kebersihan. Bahkan kita butuh sosok anger yang digambarkan itu sangat berguna untuk mengungkapkan kekesalan-kekesalan Riley. Pelajaran yang kita dapat ambil dari film ini yaitu jangan takut untuk bersedih. Di beberapa adegan film ini, Joy terus-menerus mencoba untuk menyingkirkan sadness. Akibatnya, meskipun Riley bisa merasakan emosi yang lain, ketidakmampuannya untuk merasakan kesedihan ditambah paksaan dari ibunya untuk terus bahagia menjadikan Riley anak yang murung dan apatis. Sampai menjelang akhir film ini, akhirnya Joy sadar dan membiarkan Riley merasakan kesedihan sehingga Riley berani terbuka menceritakan kesedihannya kepada orang tuanya. Keterbukaan atas kesedihan ini membuka mata orang tua Riley bahwa anak mereka memerlukan bantuan, yang justru pada akhirnya membuat keluarga ini saling mendukung dan menghadirkan kebahagiaan yang lebih besar. Lalu yang bisa kita ambil selanjutnya dalam film ini adalah emosi adalah pesan dari diri kita. Emosi tidak ada yang baik ataupun negatif. Poin pembelajaran ini adalah poin terutama yang ingin ditonjolkan dalam film ini, yaitu it's okay to be sad sometimes adalah satu kalimat yang langsung muncul dalam pemikiran ketika menonton film ini sampai selesai. Jadi, bahkan emosi sedih bukan sebuah emosi yang perlu disingkirkan dan dijauhi, karena sedih memiliki manfaatnya sendiri. Demikian juga emosi lainnya, mereka memiliki manfaatnya masing-masing. Lalu pembelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah pada akhirnya hidup itu tidak melulu tentang happy-happy saja. Di akhir cerita, di akhir film ini, Joy menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah melulu tentang sukacita seperti yang dia inginkan di awal film. Ketika dia merelakan emosi yang lain mengambil peran dalam hidup Riley, justru Riley terlihat
meraih dan menemukan makna kebahagiaan itu sendiri bahkan lebih mendalam. Hal ini merefleksikan beberapa penelitian tentang kebahagiaan. Walaupun sukacita merupakan elemen yang penting dalam hidup, yang berbahagia itu bukanlah satu-satunya hal yang menentukan kebahagiaan. Mungkin cukup sekian dari saya. See you next time and bye-bye.